Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Macet panjang terjadi pada hari pertama pembukaan jalur Lembah Anai. Dua pengedar ganja ditangkap polisi dari Polsek Lembah Melintang, Pasaman Barat. PMI Pasaman Barat sangat terbantu dengan kegiatan donor darah. Tiga hari pasca banjir bandang yang melanda tanah datar dan Agam. Pada 9 Mei lalu, jalur utama Padang Bukit Tinggi yang melewati Lembah Anai kembali dibuka pada Minggu pagi. Seperti diketahui, jalan nasional itu putus total akibat dihantam banjir bandang. Macet panjang terjadi di hari pertama pembukaan jalur Lembah Anai. Kemacetan terjadi akibat ramainya pengendara dan pengemudi yang melintas, serta masih adanya beberapa titik pengerjaan perbaikan yang mempersempit badan jalan. Namun perbaikan jalan itu belum tuntas 100%. Masih ada 5 titik pengerjaan perbaikan yang menyebabkan kemacetan karena terjadi penyempitan badan jalan. Selain itu, di beberapa tempat juga diberlakukan sistem buka tutup. Kasat Lantas Polres Padang Panjang, Ibtu Afrizal Sahar, tidak memungkiri kemacetan yang terjadi disebabkan oleh kendaraan berbadan lebar yang melintas. Meski demikian, dalam beberapa hari ke depan akan ada evaluasi pasca pembukaan jalur Lembah Anai ini. Saat ini, jalur Lembah Anai hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 7.00 untuk jalur Lembah Anai yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi secara resmi kita buka. Untuk sementara kendaraan yang diperbolehkan mulai dari roda 2, roda 4 dan roda 6. Sementara untuk kendaraan berat atau sumbu 3 ke atas masih belum kita izinkan. Perbaikan jalan Lembah Anai menghabiskan biaya hampir 400 miliar itu masih terus dikebut. Jalan nasional ini menjadi jalur lalu lintas yang padat dan vital bagi Sumatera Barat karena menghubungkan Padang dan kota serta kabupaten lainnya yang berada di utara Provinsi Sumatera Barat. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Kemudian juga Bawaslu Provinsi, KPU Sumatera Barat telah merampungkan rekapitulasi PSU DPD RI tingkat provinsi yang digelar selama 2 hari, 19 Juli hingga 20 Juli di Padang. Hasilnya, Sherin Iraloza Tasya tetap berada di posisi teratas dengan perolehan suara lebih dari 280.000. Diikuti Muslim M. Yatim dengan perolehan suara hampir 200.000. Urutan ketiga, Jelita Donald 180.000 suara. Posisi buncit diraih mantan koruptor Irman Gusman dengan perolehan 176.000 suara. Hasil ini cukup mengejutkan karena Irman Gusman berhasil mendepak Emma Yohana, senator yang telah 3 periode berturut-turut sebagai anggota DPD mewakili Sumatera Barat. Emma Yohana berada di posisi ke-6 dengan perolehan 122.000 suara. Ketua KPU Sumatera Barat menyebut, pelaksanaan PSU DPD hingga rekapitulasi hasil semuanya berjalan lancar, sesuai dengan tahapan-tahapannya. sudah kita jalani dimulai dari kemarin dan sampai hari ini, dan untuk pembacaan hasil tingkat kabupaten kota di rekap pleno tingkat provinsi untuk hasil PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi tadi sudah kita selesaikan, dan tentu sesuai dinamika yang sama-sama disaksikan oleh saksi yang hadir, Bawaslu termasuk kawan-kawan media. Anggota DPD yang lolos ke Senayan, Jelita Donald menyebut bahwa keberhasilannya
masuk sebagai anggota DPD RI pada PSU ini berkat komitmen yang teguh dari umat. Pertama sekali, kemenangan yang kita dapat untuk tahap kedua ini masih kemenangan umat. Saya hanya punya satu suara, sisanya suara umat. Dan saya tidak punya transaksi apapun dengan umat, namun hanya antara saya dengan pemilih itu sama-sama berbaik sangka, sama-sama menaruh harapan baik. Sementara itu, seorang anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Alir Mansori menilai rendahnya partisipasi pemilih pada PSU DPD karena agendanya hanya tunggal dan tidak melibatkan partai politik. KPU Sumatera Barat mencatat, dari data pemilih lebih dari 4 juta orang yang datang dan berpartisipasi pada PSU yang menghabiskan anggaran lebih dari 300 miliar ini, hanya sekitar 1,3 juta orang, atau sekitar 25%. Apa penyebabnya partisipasi ini menurun? Ya menurut perkiraan saya, pertama memang PSU ini tunggal, hanya bicara soal DPD saja. Ya, sehingga untuk memobilisasi orang untuk datang ke TPS itu kan memerlukan energi, ya, memerlukan waktu juga gitu. Berbeda dengan proses pemilu yang dilakukan tanggal 14 Februari. Pelaksanaan rekapitulasi PSU DPD tingkat provinsi ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU se-kabupaten dan kota, serta anggota Bawaslu se-kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain para saksi utusan para calon anggota DPD RI, juga ikut menghadirinya. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, menyebabkan 2 kecamatan di Pasaman Barat, yakni Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Ranah Batahan, dilanda banjir dan tanah longsor pada Jumat malam pekan lalu. Sejak sore, air mulai naik dan menggenangi rumah-rumah. Hal itu terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Siduampan dan Sungai Batahan. Jalan tergenang air setinggi 60 cm hingga 1 meter. Drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab air masuk rumah-rumah. Sekitar 150 rumah terendam banjir. Kondisi paling parah berada di Kecamatan Ranah Batahan. Karena selain banjir, juga terjadi tanah longsor. Batang-batang pohon dan tanah jatuh menutupi badan jalan, sehingga arus lalu lintas terpaksa ditutup sementara waktu. Akibat curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor, yaitu terjadi di 2 kecamatan. Pertama Kecamatan Lembah Melintang, kedua Kecamatan Ranah Batahan. Untuk rumah yang terdampak kita perkirakan lebih kurang 150 unit. Untuk arus lalu lintas sementara terputus karena ada satu titik di Kecamatan Ranah Batahan itu ada longsor yang menimbun badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam 2 peristiwa ini. Jalan provinsi menuju Mandailing Natal di Sumatera Utara untuk sementara ditutup, sambil menunggu tim BPBD Pasaman Barat mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. Minggu pagi, lalu lintas kembali normal. Usai BPBD Pasaman Barat mengenyahkan material longsor yang menutup badan jalan sepanjang lebih dari 15 meter dengan alat berat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jalur Cilaping. Setiap hari Minggu pagi, kawasan Gor Haji Agus Salim Padang selalu ramai dipadati warga. Ada yang senam, olahraga jalan kaki, atau juga sekadar berbelanja. Kali ini ada yang menarik. Puluhan stan jajanan berjejer di lapangan panjat tebing di depan kolam renang teratai. Usai senam pagi, warga langsung menyerbu stan jajanan dari berbagai etnis Nusantara yang ada di Sumatera Barat. Seperti bakso Jawa Tengah, lontong Medan, bubur ayam Jakarta, jajanan khas Tapanuli, dan tak lupa pula dari tuan rumah, soto Padang dan juga bubur kampiun.
Semua yang disajikan di sini bisa dinikmati secara gratis, tanpa harus merogoh kocek. Panitia telah menyiapkan kupon untuk bisa menikmati sajian jajanan ini. Ada 1.600 porsi dari 16 jenis makanan khas selera Nusantara yang bisa dicicipi. Yang paling laris ini kayaknya ini, bakso Jateng. Yang paling laris yang habis duluan kayaknya ini. Udah dicoba, enak banget, gurih, enak. Jadi terus satu lagi itu nasi liwet, itu bagus juga, enak juga, enak. Kalau bisa tiap bulan kayak gini. Masakan khasnya dari berbagai daerah ya juga yang tidak pernah kita rasakan mungkin baru kita rasakan di sini gitu dengan 1.600 makanan gratis yang bisa kita nikmati gitu. Mungkin yang baru kita coba sama-sama Bang lihat ada pempek juga dengan bubur ayam dari Jakarta. Festival jajanan multi etnis ini kerjasama Dinas Pariwisata Sumatera Barat dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi. Selain untuk memperkenalkan budaya dan jajanan berbagai etnis yang tumbuh di Sumatera Barat, kegiatan ini juga bertujuan untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan. Pengunjung sangat antusias dengan acara yang digelar satu hari ini. Dalam hitungan 1 jam saja, seluruh porsi makanan yang disediakan panitia ludes tak tersisa. Aldian melaporkan dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.